Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Aljabar Linear Matrix pada program studi S1 Ilmu Komputer reguler sore. Hari ini kita memulai kuliah perdana kita untuk satu semester ke depan. Yang mana pada tahun ini, pada semester ini, kuliah sedikit berbeda karena kita akan lakukan dengan online. Saudara bisa melihat video yang saya akan share kepada saudara melalui channel YouTube saya. Nanti saudara ikuti, kemudian saudara bisa absen di e-learning dengan menulis nama saudara. Kemudian nanti perkuliahan saya akan saya bagi jadi beberapa bagian. Yang pertama adalah saya sampaikan materi dulu seperti hari ini, terus nanti ada tanya jawab, terus nanti ada kuis dan sebagainya. Untuk hari ini kita tidak lama-lama. Saya perkenalan dulu karena kelas ini saya belum pernah masuk sebelumnya. Nama saya, sebentar saya cari. Ini aja biar saudara bisa lihat langsung tentang kuliah ini. Oke. Saya perbesar. Oke. Ya, kuliah kita ini namanya Aljabar, Linear, dan Matrix. Dengan pengampu adalah saya, Gilang Primajati. Nih. Nik saya 176282. Saya mengajar di Universitas Bumi Gora ini sudah 4 tahun. Ya, cukup lama, mungkin sekitar 8 semester. Tempat tanggal lahir saya, Mataram, 10 Desember 1991. Jadi umur saya sekarang menjelang 29 tahun. Sekarang masih 28 tahun. Alamat saya di Jalan Halmahera nomor 56X, Gegutu Barat, Rembige. Nah, ini ada nomor WA saya 081 805 246 074. Saudara silahkan hubungi saya kalau ada yang ingin ditanyakan. Nih, mungkin tugas-tugas nanti saya tidak menggunakan email. Tugas-tugas nanti saya akan gunakan e-learning saja untuk memudahkan saudara-saudara semua. Riwayat pendidikan saya S1 Matematika Universitas Mataram, S2 Matematika juga Universitas Gadjah Mada. Oke. Itu aja slide perkenalan saya. Berikutnya saya akan langsung ke materi karena kita ini kuliah online, kita langsung jos materi aja. Jadi materi yang saya perlihatkan di layar ini adalah untuk pertemuan 3 pertemuan. Pertemuan pertama, 2, dan 3. Saudara bisa akses di e-learning, sudah saya upload. Oke. Ini dia mata kuliah saya, Aljabar, Linear, dan Matrix. Oke ya. Seperti yang saudara lihat di layar. Nah, kita mulai. Oke, matriks. Ya, kita mulai dari matriks saja. Apa sih matriks? Matriks itu adalah kumpulan bilangan nih atau angka-angka ya atau unsur-unsur yang mana unsur-unsur tersebut disusun menurut baris dan kolom. Yang mana namanya baris? Yang namanya baris adalah seperti saf ke kanan dulu, atau dari saf itu yang ke kiri ke kanan. Nah, nih saf, satu saf. Nah, itu artinya satu baris. Saf 2 itu artinya baris kedua. Saf ketiga itu namanya baris ketiga. Nih baris. Kolom, kalau kolom kemana? Nah, kalau kolom tuh dia dari atas ke bawah nih. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya. Kalau baris tadi, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Itu namanya perbedaan baris dan kolom. Jadi matriks itu adalah kumpulan bilangan atau unsur-unsur yang disusun menurut baris dan kolom. Oke. Nah, berikutnya bilangan-bilangan yang tersusun. Nih, bilangan-bilangan yang tersusun tersebut dinamakan elemen-elemen dari matriks tersebut atau komponen-komponen atau angka-angka atau anggota-anggota dari matriks tersebut. Nih, saudara bisa lihat di slide saya. Nama sebuah matriks biasanya dinyatakan dengan huruf besar atau huruf kapital. Misalnya ada A besar begini sama dengan matriks. Nah, kalau zaman sekolah saudara bisa lihat matriks itu yang ada tanda kurung. Nah, tanda kurung terus ini angka-angka tergantung
Kalau matriksnya 3 kali 3, berarti barisnya 3, angkanya 3. Oke, kita lanjutkan. Banyak baris, misalnya suatu baris X, banyak kolom dari suatu matriks disebut ordo. Nah, kalau matriks 3 kali 3, nah 3 kali 3 itulah yang dikatakan ordo matriks atau ukuran matriks. Oke. Perhatikan contoh. Nah, ini A. A ini, oh ini adalah dibaca matriks A. Ordonya, mana ordonya? Kita lihat di situ. Nah, saudara bisa lihat. Yang dari kiri ke kanan 1, 2, 5, 4 itu namanya baris pertama. 2, 0, 5, 6 namanya baris kedua. 3, 6, 4, 7 namanya baris ketiga. Oke, berikutnya 1, 2, 3, 2, 0, 6, 5, 5, 4, 4, 6, 7 namanya kolom. Jadinya ada 3 baris dan ada 4 buah kolom. Berapa ordo dari matriks A? Ordo dari matriks A itu, kita lihat ordo dari matriks A itu adalah 3 kali 4. 3 ini adalah baris, jadi pada penulisan ordo ini 3 kali 4 yang duluan ditulis adalah baris, jumlah baris dari matriks itu, kemudian ditulis sekali. Yang 4 ini adalah kolom, banyak kolom dari suatu matriks A. Oke, bisa dilihat. Jadinya matriks A ini adalah matriks yang ukurannya atau berordo 3 kali 4. Oke. Secara umum ini maksudnya secara general, matriks itu dapat dituliskan sebagai berikut. Nih, kalau yang tadi A satu-satunya yang ini adalah 1. Nah, ini hanya ada indeks, pengindekskan aja. A11 artinya elemen, anggota atau komponen dari matriks A ini, yaitu pada baris pertama dan kolom pertama. Ini disimbolkan dengan A kecil 1, bukan A11 ya, enggak. Misalnya ini A kecil 1, 2, artinya apa? Artinya ini adalah komponen atau elemen atau anggota dari matriks yang apa? Yang berada pada baris pertama. Nih baris pertama. Lihat kursor saya, baris pertama dan kolom kedua. Nih kita lihat. Oke. Sekarang berarti kalau yang ini apa Pak? Kalau yang ini berarti elemen, anggota atau komponen yang berada pada baris kedua. Nih dari kiri ke kanan baris kedua. Dan kolom pertama nih, makanya ditulis 2, 1. 2-nya ini baris, 1-nya ini kolom. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, kita lihat. Dalam hal ini, AIJ disebut elemen tadi, atau komponen, atau anggota dari matriks A ini. Dengan I adalah baris, nih, I baris, J adalah kolom. Oke, beberapa jenis matriks. Ada namanya matriks 0. Oke, yang mau minum dulu ya. Ada yang namanya matriks 0. Adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Nih. Matriks 0. Semua elemennya bernilai 0. Contoh, ini 0, 0. Ini artinya matriks 2 kali 2. A ini adalah matriks 2 kali 2, tapi semua elemennya 0. Yang B ini berapa Pak? Matriks berapa? Ayo. 1, 2, 3. Barisnya 3. Kolomnya 1, 2. Jadi matriks B adalah matriks yang berukuran ordo 3 kali 2. C. C ini adalah matriks 3 kali 5. Karena barisnya 3. 1, 2, 3. Dan kolomnya ada 5. Ada namanya matriks bujur sangkar. Apa Pak matriks bujur sangkar? Yaitu matriks yang banyak baris dan kolomnya adalah sama. Nih barisnya 2, kolomnya 2. Barisnya 3, 1, 2, 3, kolomnya 3. Dan seterusnya. C juga berukuran 4 kali 4.
Berikutnya matriks, jenis matriks yang ketiga ada namanya matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Matriks bujur sangkar, jadinya syarat dari matriks diagonal ini harus dia pertama bujur sangkar, yang semua elemennya di luar elemen utama bernilai 0. Nah, sekarang kita perlu tahu mana elemen utama. Mana elemen utama dan mana elemen di luar elemen utama. Oke, kita lihat contoh 3. Nah, nih. Elemen utama itu, nih, dikatakan matriks diagonal kalau elemen di luar elemen utamanya bernilai 0. Nah, jadinya elemen utama tuh nih, diagonal, silang maksudnya. Ya, silang dari kiri ke kanan. Jadinya 1 sama 5 ini disebut sebagai elemen utama. Ya. Ini kalau matriks A berordo 2 kali 2. Kalau matriks A berordo 3 kali 3 misalnya, elemen utamanya nih. Jadi ini A B11, B22, B33. Atau dengan kata lain yang namanya elemen utama itu adalah yang pengindeksan nomor elemennya itu adalah sama. Misalnya nih, A11 ini A22, A11, A22, A33 semua bernilai. Dan di luar elemen utama harus bernilai 0, maka matriks itu dikatakan sebagai matriks diagonal. Diagonal tuh ya begini. Oke, ini juga. Nah, sekarang ini, apakah ini matriks diagonal? Ternyata tidak apa ya? Ya, karena ini syaratnya hanya matriks bujur sangkar yang semua elemennya di luar elemen utama bernilai 0. Nih 0, 0, 0. 0. Kok ini ada 0, Pak? Tidak apa-apa. Yang disyaratkan di luar elemen utama ini bernilai 0. Oke, berikutnya. Matriks skalar. Nah, matriks skalar adalah matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Nih, ini diagonal utama nilainya sama. Angka berapa aja ya? 33, 22, sejuta juga bisa. Kayak gitu. Berikutnya ada namanya matriks identitas. Apa itu Pak matriks identitas? Yaitu matriks skalar yang tadi, yang diagonal utamanya sama, yang elemen-elemen pada diagonalnya utamanya bernilai 1. Kalau tadi matriks skalar, nih, dia boleh lebih dari 1, sejuta juga berapa aja boleh nih. Tapi hanya ada di diagonal utama. Tetapi kalau matriks identitas itu hanya diagonal utamanya bernilai 1. Tuh, semua 1. Oke. Berikutnya, ada namanya matriks segitiga atas. Apa itu matriks segitiga atas? Matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Kita lihat. Mana elemen utamanya nih? Elemen utamanya 1, 2. Di bawahnya, ini harus 0. Jadinya, matriks A ini adalah termasuk matriks segitiga atas. Ini kita lihat nih. Ini maksudnya gambar yang ini. Set, set, set. Ini ada isinya, berarti yang ini 0 ya. Ini putih. Kita lihat, mana diagonal utamanya? Diagonal utamanya 1, 3, 1. Di bawahnya harus 0. Jadinya kalau dibuat kayak gini segitiga siku-siku yang terbalik, begini. Di bawahnya harus 0. Begitupun untuk ini ya. Diagonal utamanya 1, 3, 1, 4. Semua di bawah diagonal utamanya harus bernilai 0. Ini 0, 0, 0, 0. Oke. 7. Matriks segitiga bawah. Nah, kebalikan dari matriks segitiga atas itu, yang di atasnya kalau ini bernilai 0. Nih 0, 0, 0, 0. Pak, kalau di sini ada 0, enggak masalah. Seperti B itu. Itu semua 0 ya. Nih, 0. Oke. Sekarang operasi pada matriks. Kita sudah mempelajari jenis-jenis matriks. Sekarang kita lihat. Kita lihat apa? Kita lihat ada operasi-operasi pada matriks. Kita lihat seperti apa sih operasi-operasi pada matriks itu. Kita perbesar lagi.
Seperti bilangan-bilangan biasa, operasi pada matriks itu yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. 2 buah matriks, 3 buah matriks, 1.000.000 buah matriks. Nah, yang jelas ada syaratnya. Misalnya kita contoh ambil 2, matriks A dan B, dapat ditambah atau dijumlahkan, atau dikurangkan apabila kedua matriks tersebut berurdu sama. Jadi matriks itu tidak bisa ditambah maupun dikurangkan kalau ukuran urdunya berbeda. Misalnya matriks 3 kali 3 dikurangkan sama matriks 3 kali 2. Nggak bisa. Karena nanti ada yang tidak punya pasangan untuk dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, syaratnya ingat, harus berurdu sama. Berikutnya, secara umum nih, dituliskan nih. Kalau A kurang A tambah B, berarti yang ini tambah ini. Sesuai dengan posisinya ya. Nah, ini tambah ini. Dan seterusnya. Contoh, kita ke contoh. Nah, itu kita lihat. Tuh ditambahkan. Nah, sesuai posisi. Begitupun untuk dikurangkan. A1 dikurangi B. Dan seterusnya ya. Nah, saudara bisa lihat nih, bawah. Itu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Contoh, ini ada matriks. Sebelumnya A dan B. A ini matriks berapa kali berapa? Lihat barisnya ada berapa? 1, 2. Kolomnya 1, 2, 3. Oh, jadinya ini matriks 2 kali 3. Oh, B-nya sama Pak. Matriks 2 kali 3. Kalau dijumlahkan. Matriks A tambah matriks B. Nah, ya sudah. 9 tambah 3. 2 tambah 6. 3 tambah 1 dan seterusnya. Nah, saudara bisa lihat hasilnya. Nih. Oke. Nah, hasilnya kayak gini. Ini hasilnya 12 jadinya A tambah B. Matriks A tambah B menjadi 12, 8, 4, 6, 9, 8. Oke. Nah, itu ya. Pengurangan bagaimana? Hampir sama. Tinggal dikurangkan saja. Oke, kita lewati. Nah, sifat-sifat penjumlahan pada matriks. Nah, kita belajar ini. Yang pertama ada namanya sifat komutatif. Apa itu Pak sifat komutatif? Nah, kalau matriks A ditambah matriks B, itu sama artinya dengan matriks B ditambah A. Paham? Nih, namanya sifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua namanya sifat asosiatif. Misalnya ada 3 buah matriks. Kita sebut saja matriks A, B, C. Itu bisa dijumlahkan A tambah B dulu, baru ditambah C. Atau B ditambah C-nya terlebih dahulu, baru ditambah A. Ini namanya sifat asosiatif. Ada namanya sifat identitas. Identitas misalnya kalau matriks A ditambah matriks 0 itu sama artinya dengan matriks 0 ditambah matriks A. Itu sama dengan matriks A itu sendiri. Jadi matriks 0 ini tidak dapat mengubah matriks tersebut. Ada namanya sifat lawan. Nah, sifat lawan itu apa? Sifat lawan itu adalah kalau ada matriks A, nih matriks A ini positif, lawannya apa ya? Matriks negatif A nih. Kalau dijumlahkan matriks A ditambah matriks negatif A itu sama dengan matriks 0. Itu namanya sifat lawan. Begitupun kalau ada di sini A. Ya misalnya ini min A ya ditambah A. Tetap hasilnya sama dengan matriks 0. Ini ada soal. Nah, saudara bisa kerjakan soal ini. Nih. Diketahui A, B, C, D. Tentukan matriks berikut jika ada. Jika ada. Artinya kalau dia bisa ditambahkan, saudara tambahkan. Kalau dia tidak bisa ditambahkan karena terbentur dengan syarat-syarat yang di atas tadi, maka saudara berikan alasannya kenapa matriks itu tidak bisa dioperasikan, ditambah atau dikurangkan. Saudara bisa coba nih. Saudara bisa coba kerjakan nih. Tugasnya, saudara bisa coba kerjakannya di kertas nih. Saudara kerjakan di kertas. Kemudian nanti saudara kirim kertasnya melalui WA saya nih. Nih, saudara
kerjakan di kertas PR-nya. Nih, A tambah B, A tambah C, dan seterusnya. Nanti saudara kumpulkan di saya melalui WA ya. Oke, itu aja kuliah kita untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan sedikit-sedikit dulu. Kita lanjutkan nanti jenis-jenis operasi pada matriks yang lain. Ada perkalian dan sifat-sifatnya dan turunan-turunannya. Kita akan pelajari minggu depan. Sampai jumpa lagi di kuliah saya Aljabar Linear Matrix. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.